Alhamdulillahirabbil alamin, pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Pemirsa, seperti tadi yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Riza Muhammad. Saat ini betapa banyak orang menggunakan hijab baju lebar, kemudian juga jilbab lebar, namun lisannya juga lebar. Nah, ini yang perlu menjadi evaluasi dan juga perenungan kita bersama-sama. Harapannya sebuah hijab itu bukan hanya menutupi fisik, namun lebih dari itu hati dan juga lisan itu juga harus tertutupi dari segala keburukan. Itulah selengkapnya nanti pemirsa yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Kasif Her. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala rasulil mustafa. Sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina. Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang saya hormati, saya muliakan guru saya, abang tercinta Ustadz Riza Muhammad. Kita doakan Ustadz Riza panjang umur. Rumah tangganya menjadi rumah tangga penuh sakinah mawaddah rahmah. Dan yang belum dapat jodoh kayak Ustadz Riza. Kenapa yang amin nenek-nenek? Alhamdulillah Bapak yang dimuliakan Allah. Satu saat saya lagi nonton TV One, berita di apa kabar Indonesia. Ada berita di situ penipuan travel umroh. Iya Bu, ibu yang ditipu. Oh lihat di TV, kirain ibu yang ditipu. Kemudian di situ ditampilkanlah seorang wanita, ya pelaku penipuan yang menggunakan jilbab, menggunakan hijab. Ya. Kemudian ada seorang wanita yang melihat itu, dia pun bergumam, mengatakan tuh pakai jilbab tapi akhlaknya buruk. Dia pakai jilbab tapi maling. Lebih baik saya yang enggak pakai jilbab tapi akhlaknya baik. Betul apa betul? Yang bilang betul siapa? Betul apa betul? Kemudian dia pun mengatakan, ya kalau pakai jilbab akhlaknya buruk, mendingan tidak pakai jilbab akhlaknya baik. Kemudian pun ada juga yang mengatakan, saya kan belum terbiasa pakai jilbab, kepanasan kayak ibu-ibu yang kipasan. Kepanasan kalau pakai jilbab, jadi nanti dulu. Ada juga yang mengatakan saya belum siap pakai jilbab. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Kalau ada yang nanya ibu begitu, bapak begitu, maka katakan kepada dia, dua-duanya pelanggaran Allah. Orang yang enggak pakai jilbab tapi akhlaknya baik, dia melanggar Allah. Karena jilbab ini adalah perintah siapa? Al-Khaliq yang menciptakan kita. Kemudian ada yang berjilbab terus akhlaknya enggak baik, dia juga melanggar perintah Allah. Karena Rasulullah diutus untuk memuliakan akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk memuliakan akhlak ini, dijadi satu kemuliaan dalam kehidupan sehari-hari. Maka ibu yang dimuliakan Allah, wahai engkau yang mengatakan, wah saya belum siap pakai jilbab sekarang, saya tunda-tunda dulu, maka mohon maaf lahir batin. Seandainya ketika Anda mengatakan seperti itu, saya belum siap pakai jilbab, saya belum terbiasa pakai jilbab, tiba-tiba dapat miss call dari malaikat Israel. Saya mau nanya, kalau dapat miss call dari malaikat Israel, handphonenya diangkat apa dibuang? Ibu-ibu Bekasi pinter. Assalamualaikum, saya Israel. Hari ini jam sekian ibu akan kita cabut nyawanya. Kemudian ibu pun mengatakan, mohon maaf malaikat, Anda salah sambung. Saking gak mau dicabut nyawanya. Jangan sampai wahai wanita yang menunda-nunda pakai jilbab, kemudian kain kafan menjadi jilbab. Gak ada yang tahu siapa di antara kita yang akan meninggal dunia. Jangan menunda-nunda perintah Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi ibu duluan, saya belakangan. Betul apa betul? Atau saya belakangan bapak duluan.
Di belakang bapak yang duduk nyeletuk. Terus Ustadz Kasyif kapan meninggalnya? Wahai wanita, Islam itu agama yang memuliakan kamu. Wahai wanita, betapa Islam menjaga kamu. Kamu ini makhluk spesial, wahai wanita. Kamu ini makhluk istimewa. Kalau kamu bukan, mohon maaf, diciptakan Allah seperti monyet yang tidak pakai baju. Ada nggak monyet yang pakai baju? Pernah lihat monyet pakai jilbab? Pernah lihat monyet pakai cadar? Jadi kalau wanita yang tidak pakai baju seperti, kenapa ngomong monyet mukanya ke sini? Saya tersinggung. Begitu. Apa bedanya engkau dengan yang lainnya dalam hal jilbab? Tadi Ustadz Riza keren tadi. Waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Surat An-Nur ayat 31. Dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Allah berfirman, gimana? Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzaina. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Wah, lihat. Itu yang membedakan kita muslim dengan yang lainnya. Minta maaf, syariat jilbab itu luar biasa. Bagaimana perempuan dispesialkan. Enggak boleh sembarangan saya megang ibu. Karena ibu bukan istri saya. Hanya ada dalam Islam. Tidak boleh, saya mohon maaf, berpelukan kepada perempuan yang bukan mahram. Karena Islam memuliakan kamu sebagai wanita. Saya tanya bapak-bapak, bapak ada 2 permen saya mau kasih. 1 permennya kebuka, sudah jatuh, sama 1 permennya terbungkus. Bapak pilih yang mana? Coba. Ya. Udah nikah belum? Belum. Oke. Ada 1 permen yang bungkusnya terbuka jatuh. 1 permennya terbungkus, pilih yang mana? Pastinya yang terbungkus. Pilih wanita yang mohon maaf gampang dipegang-pegang, mudah dipegang-pegang, membuka aurat, diperlihatkan supaya laki-laki mengatakan dia cantik. Apa wanita yang tidak pernah terlihat laki-laki? Dia menutup auratnya dan dia hanya menjaga kehormatannya. Pilih yang mana? Yang menjaga kehormatannya. Takbir. Selamat, insya Allah. Udah nikah belum? Belum, insya Allah. Saya doain dapat istri yang berjilbab. Amin. Begitu ayah bunda. Gak ada laki-laki yang mau mohon maaf sama perempuan yang sembarangan. Saya mohon maaf di kajian TV One Live ini. Saya tersinggung. Saya sakit hati. Saya kecewa dengan seorang wanita pakai jilbab di Aceh. Kemudian dia nge-DJ. Disco. Ibu tahu DJ? Tahu dari mana? Kirain pernah mampir. Jangan sampai kayak diglodok. Ya, meninggal kebakaran. Na'udzubillahi min dzalik. Lihat, kita tidak tahu akhir hidup kita seperti apa. Makanya jangan menunda untuk menjalankan perintah Allah. Jangan ditunda. Kalau kalimat menunda saya akan, maka ini di sini pintu setan. Ada namanya taswif. Jeratan iblis dalam kitab Talbis Iblis, Ibnul Jauziyah mengatakan kalimat akan dalam menjalankan perintah Allah adalah jeratan syaitan, jeratan iblis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu saat Asma binti Abi Bakar, anaknya Abu Bakar perempuan, Pak, keluar dalam keadaan belum menutup aurat. Kebetulan beliau baru haid. Masih remaja. Dipanggil sama Rasulullah, ya Asma, innahu la yahillu laka an tura hadha wa hadha. Wahai Asma, kalau perempuan sudah haid, perempuan sudah menstruasi, maka dia tidak boleh memperlihatkan kecuali 2 hal. Yang pertama wajah, yang kedua tangan. Subhanallah, begitu Rasulullah perhatian. Pemimpin hebat, sibuk mengurus negara, mengurus rakyat, tapi tidak lupa untuk mengurus agama rakyatnya. Mengurus agama daripada yang dipimpinnya. Karena setiap kita akan ditanya, wahai engkau seorang suami, ditanya tentang istrimu. Engkau akan ditanya tentang putrimu. Maka sampaikan bahwa jilbab adalah kewajiban, bukan pilihan. Sekali lagi, jilbab adalah kewajiban, bukan pilihan. Ya, saya serahkan ke Ustadz.
Baik, terima kasih Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih Ustadz Kasifer yang telah memberikan tausiah di segmen kedua ini. Tiada lain dan tiada bukan perintah Allah dan juga syariat Islam memerintahkan kepada kaum muslimah untuk berhijab ini. Hanyalah untuk melindungi dan menghormati kaum wanita yang ada di muka bumi ini. Dan pasti banyak pertanyaan ketika ada bahkan pernyataan yang penting hijabi hati dulu. Fisik nanti saja. Nah itu nanti akan kita bahas, akan kita perdalam dalam sesi tanya jawab. Namun sebelumnya pemirsa Ustadz Riza Muhammad sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Tahan belum. Tahan belum. Ayo langsung Pak, one shot. Keberkahan dan kebersahajiaan Sya'ban kali ini masih bersama keberkahan Luwak White Coffee. Dan kali ini seperti biasa ada hadiah 1 juta rupiah menanti Anda. Wow, mau nggak? Kok lemes, mau nggak? Iya. Pertanyaannya gampang untuk dijawab. Saya akan memberikan pertanyaan seputar materi. Kalau Anda bisa menjawabnya, maka Anda berhak mendapatkan 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Jangan lupa dipotong pajak. Bapak Ibu siap? Cukup angkat tangan. Pertanyaannya adalah, saya dan Ustadz Kasifer tadi sempat membaca Quran surah yang berkaitan dengan jilbab. Ya ayuhan nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin dalika adna ayyurafna fala yu'dain. Ayat ini hingga akhir hayat sempat dibaca. Nah pertanyaannya, di surat apa dan ayat keberapa? Yakin? Kali ini saya ingin menunjuk laki-laki saja. Kalau ibu mungkin tahu kali ya. Coba abang yang paling pojok, Masya Allah. Ini laki-laki bisa jawab nggak nih ya? Assalamualaikum. Silakan. Ini abang atau adik? Masih muda kayaknya. Pegang mic-nya dulu. Ya silakan, siapa namanya? Nama saya Alif Dafa Kobarudin. Siapa? Alif. Arif. Alif. 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 1 juta rupiah menanti Anda kalau Anda bisa menjawabnya. Ya. Ya, 1 juta rupiah bisa menanti Anda dan bisa dibawa pulang. Jangan lupa dipotong pajak. Di surat apa dan ayat keberapa? Silakan. Di Quran surat An-Nur ayat 31. Jawabannya adalah kurang tepat karena memang ada 2 ayat di dalamnya. An-Nur juga bicara tentang jilbab, tetapi kalimat saya yang satu lagi. Mungkin ntar kita uji lagi. Mungkin dia ingat satu ayat yang satu lagi. Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Takbir ya. Dua-duanya betul. Cuman redaksi yang saya baca adalah Al-Ahzab ayat 59. 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee, Masya Allah. Selamat Alif, jangan lupa dipotong pajak. Pemirsa Damai Indonesiaku, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah yang satu ini.